Nah, bagaimana saya masuk lagi? Ya, seperti penjelasan saya yang pertama, ada banyak jalan kita masuk ke situ gitu. Pertama, bisa pakai KTA, bisa pakai email. Tapi kita kan belum punya KTA karena kita peserta baru tadi, baru mengisi, baru punya akun di Simponi. Maka yang bisa dilakukan adalah mengisi email dengan password. Ya, karena kita punya email dan kita punya password. Jadi saya isikan kembali ini tadi, ya, alamat email saya daftarkan, kemudian saya masukkan password yang saya daftarkan. Saya sign in, maka saya masuk kembali, ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, biasanya saya bilang, tolong cek keanggotaan Bapak. Ya, kalau saya cek di sini, ya, maka yang muncul adalah tagihan. Yang ini kan, kalau saya cek ini, sama seperti tadi gitu. Ya, kenapa? Ya, karena ya kita belum bayar. Ya, kalau Bapak sudah membayar tapi muncul ini, masih muncul ini, belum muncul nomor KTA, artinya mohon bersabar karena masih diproses oleh PI Pusat. Ya, seperti saya cerita tadi. Jadi saya tidak bisa ngapa-ngapain dong, Pak. Tidak, tetap bisa ngapa-ngapain. Apa yang Bapak bisa lakukan adalah Bapak bisa mulai mengisi file. Saya klik file. Loh, muncul yang ini, Pak. Harap proses aktivasi keanggotaan terlebih dahulu. Oh iya, karena kita belum mengisi file tadi, belum diaktifkan gitu kan. Jadi apa yang saya harus lakukan gitu? Tidak bisa dong gitu kan. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu bisa ke menu profile kembali, ya. Bapak Ibu ke menu profile kembali, Bapak bisa isi ini gitu. Data pribadi, organisasi, penghargaan, kursus, publikasi, bahasa dan seterusnya. Semua Bapak Ibu bisa isi gitu. Kalau Bapak Ibu isi ini, ya, kemudian nanti pada saatnya menu file ini aktif, maka semua yang Bapak isi di profil ini bisa ditarik menjadi file. Ya, jadi bisa ditarik menjadi file. Jadi ya, tidak usah gusar karena sampai sekarang misalnya belum aktif. Ya, walaupun kalau sudah 10 hari atau sudah 2 minggu belum aktif-aktif, memang PI pusat memang udah kelewatan sebenarnya. Tapi yang mau diapa, saya juga seandainya sebenarnya keadaan longgar, tidak ada COVID, biasanya tim kami sudah meluncur ke Jakarta untuk membereskan masalah ini. Tapi karena ada masalah seperti ini, mobilitas kami terbatasi gitu. Jadi, tapi ya itu tadi, tidak usah terlalu khawatir dengan itu, ya. Bapak Ibu bisa mulai dari misalnya tadi data pribadi, ya. Data pribadi, ya ini kan sudah tidak perlu ditambah-tambah lagi. Tapi pendidikan, yo, Bapak Ibu yang sudah S2, ya silakan ditambah pendidikannya. Ya, S2, S3, ya ditambah di sini. S2-nya tambah, ya. S3-nya tambah kalau sudah S3. D3-nya ditambah atau D4-nya ditambah di sini, ya, di pendidikan. Kemudian di sertifikat profesional tambah gitu. Oh, SKA saya sudah 4 kali gitu. Sudah 3 misalnya. Saya sudah punya SKA mulai dari muda, madya dan utama gitu. Itu baru jalan. Saya bukan orang sipil, saya cuma dengar-dengar saja. Ada juga SKA di jembatan. Jembatan juga mulai dari muda, madya, sekarang saya sudah utama gitu. Ya, silakan diisi gitu. Di-upload gitu. Di-upload diisi datanya, di-upload dokumen pendukungnya. Waduh, Pak, ini sudah 15 tahun yang lalu datanya, enggak tahu dia lagi di mana data SKA saya. Ditulis saja, Bapak. Mohon diperhatikan bahwa di file itu bukti fisik itu tidak menjadi kewajiban kecuali ijazah tadi. Ya, kecuali ijazah pendidikan formal yang wajib diisi, yang lain sebenarnya tidak wajib gitu. Ya. Jadi kalau ada dokumen, ada pekerjaan yang sudah tidak ada buktinya, ya tetap
Bapak Ibu silakan tuliskan. Ya, silakan dituliskan. Jangan ragu untuk menuliskan karena saya tidak punya buktinya, saya tidak mau tulis, jangan. Karena Bapak Ibu yang akan rugi gitu. Di mana ruginya? Sebentar saya perlihatkan. Ya. Jadi silakan ditambah di sini kalau masih ada gitu. Ya. Selama masih ada, tambahkan. Kemudian lanjut misalnya, nah di sini di pengalaman kerja profesional, di sini yang Bapak Ibu harus tulis semuanya, yang banyak. Ya, yang banyak gitu. Apa yang Bapak Ibu tulis di sini sebenarnya pengalaman kerja profesional, mohon lihat di penuntun. Di penuntun yang saya sudah bagikan. Saya akan stop share Simponi ini untuk share untuk men-share penjelasan FAIB. Saya harap Bapak Ibu sudah semuanya menerima dokumen ini. Saya sudah share, ya, saya sudah share. Saya harap sudah diterima semua dan sudah dibuka, sudah dibaca gitu. Karena kadang saya menerima pertanyaan, saya sudah langsung bisa menyatakan bahwa Bapak Ibu belum membaca pedoman yang saya berikan, kemudian bertanya seperti itu, sehingga muncul pertanyaan itu. Padahal kalau Bapak Ibu bertanya, ya Bapak Ibu pasti melihat Bapak Ibu pasti melihat jawabannya. Semoga begitu ya. Oke, saya share tadi saya share screen ini, yang ini versi PDF-nya. Sudah dilihat ya Bapak Ibu. Ini adalah penjelasan FAIB. Saya akan lompat dulu, langsung ke pekerjaan ya. Pekerjaan itu kalau dalam tugas-tugas keinsinyuran. Kalau tugas-tugas keinsinyuran itu dia dalam kelompok nomor 3 nantinya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan semua proyek-proyek yang Bapak Ibu pernah lakukan ya. Semua proyek, semua pekerjaan ya, bisa dituliskan di sini ya. Contoh misalnya Bapak Ibu terlibat di sebuah proyek pekerjaan pembangunan jembatan A misalnya di kabupaten apa gitu, sebagai apa gitu, sebagai ahli struktur. Kemudian maka nanti Bapak Ibu di FAIB-nya saya lompat lagi. Saya stop share di sini. Saya share kembali. Saya kembali ke FAIB. Mana FAIB? Saya share kembali FAIB. Bapak Ibu tulis di sini siapa yang memberi perusahaan Bapak apa ya ketika melakukan pekerjaan jembatan itu ya. Kemudian sebagai apa Bapak di situ? Ya, sebagai apa Bapak di situ? Sebagai ahli struktur misalnya, di mana kegiatannya, kapan pelaksanaannya, ya tentu mungkin sudah berlaku dari tahun kapan sampai tahun kapan, atau dari bulan berapa sampai bulan berapa. Kemudian apa yang Bapak lakukan di sini? Ya, apa yang Bapak lakukan di situ? Ya. Apa nama proyeknya? Ya, sini misalnya apa nama proyeknya? Proyek pembangunan jembatan A misalnya. Kemudian sebagai ahli struktur, Bapak mempunyai tugas apa di situ? Nah, untuk yang ini, yang dua kolom ini, saya akan kembali lagi ke share ke yang ini, penuntunnya, ya. Maka Bapak Ibu tulis seperti ini, ya. Tadi kan sebagai ahli struktur, kemudian sebagai ahli struktur, apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya bertanggung jawab ke leader sebagai ini, sebagai ini.
Pertanyaannya, dari mana saya dapat ini gitu? Gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu buka Google, ya. Kemudian ketikkan tugas dan tanggung jawab ahli struktur. Maka di situ akan banyak contekan. Bapak Ibu tinggal copy paste nanti masuk, sesuaikan dengan sebenarnya, ya dihapus yang tidak relevan, ya ditambah kalau ada. Ya. Jadi saya stop sini, saya kembali lagi ke file. Ya. Jadi silakan diisi semua ini Pak. Ya, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas Bapak nanti dirapikan di file-nya. Ya, nanti dirapikan di file-nya. Ini ditulis saja dulu ini. Ya. Jadi selalu ditambah saja di sini, tambah di sini, ditambah lagi. Ya, sekarang saya sudah 4 kali klik tambah, maka saya punya 4 di sini tempat untuk menambahkan selain yang di atas ya. Jadi kalau saya tambah-tambah terus ini bertambah banyak di bawah sini ya. Bosan nambah di sini ya, pindah lagi ya, enggak usah unggah ya, karena kalau saya klik di unggah kan kembali lagi ke sini, enggak perlu. Tapi jangan lupa tadi setelah nambah-nambah semua ini Bapak Ibu simpan dan lanjut ya, jangan sampai Bapak Ibu tidak simpan dan lanjut ya, besoknya kembali lagi ya hilang lagi kalau tidak disimpan dan lanjut ya. Kemudian organisasi. Saya bisa tambahkan organisasi di sini ya. Di mana ditambahkan? Ada yang bertanya, Pak, gimana saya tambah organisasi? Di mana saya tambah? Ternyata ada di sini di ujung kanan itu ada tanda tambah di situ, kecil memang. Ya, ini developernya enggak ergonomis caranya. Jadi tinggal diklik, ditambah di situ. Jadi saya tambah, maka saya dapat di sini, ya dapat ini, dapat pop-up menu, ya pop-up menu, organisasi, apa, nama organisasinya apa, misalnya PII atau apapun, semua organisasi bisa ditulis, ya. Semua keikutsertaan Bapak Ibu di organisasi bisa Bapak tulis, kecuali keikutsertaan di organisasi partai politik. Itu yang tidak bisa ditulis, ya. Ya majelis taklim boleh gitu, ketua takmir misalnya, bahkan ketua anggota himpunan mahasiswa, karena dalam FAID biasanya untuk pertama kali mengisi FAID kita bisa mengklaim kegiatan kita itu sejak menjadi mahasiswa teknik ya, atau mahasiswa apa ya. Jadi silakan menjadi anggota anggota misalnya nama organisasi himpunan mahasiswa SIN ya, di mana di Makassar ya, Makassar. Hilang. Kenapa dia hilang? Karena saya klik di luarnya tadi. Saya kembali lagi. Kemudian himpunan. Kemudian di sini Makassar dan seterusnya. Kemudian kapan? Ya saya nggak ingat lagi, itu sudah 20 tahun lalu. Saya jadi mahasiswa mesin tahun 1993. Saya masuk kampus itu 93. Januari, September dulu saya ikut. Oke, September 1993. Kemudian sampai kapan misalnya? Ya sampai saya lulus dulu Juni 2098. Kalau masih berlangsung sekarang itunya keanggotaannya, silakan diklik membership ongoing. Posisi sebagai apa? Ya anggota biasa. Kemudian tingkatannya apa? Lokal sih, bukan nasional. Kemudian lingkup organisasi, apakah asosiasi profesi? Bukan. Lembaga pendidikan? Ya oke, lembaga pendidikan. Di situ aja. Kemudian deskripsi. Ya tidak harus diisi. Kenapa? Ya karena tidak ada bintangnya. Kemudian dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini sudah 20 tahun lebih, mana ada dokumen pendukungnya. Ya enggak usah, tinggal simpan.
simpan sudah ada satu kan, sudah dapat satu, ya. Kemudian nambah lagi gitu. Loh, ini kan September 93, Juni 98. Nah, kalau di FAIP ini Bapak Ibu bisa mengklaimnya per tahun. Jadi misalnya saya edit ya, September, ini jadi September 94 misalnya, simpan. Ya, kemudian saya tambah lagi, himpunan siswa mesin pasar, kemudian dari September 1999 sampai September 2000, sorry, 99 tadi, 94 ya, 94 di sini 1995 gitu. Kemudian posisinya anggota, kemudian lokal dan lembaga pendidikan. Deskripsi leave it blank. Dokumen tidak ada, simpan. Maka saya akan punya dua berturut-turut. Ya, kenapa kita bikin seperti ini? Karena kita akan butuhkan masing-masing nanti klaimnya yang banyak di sini. Kalau Bapak Ibu satu kali klaim, maka dia akan nilainya tidak besar. Gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mengklaimnya per tahun, ya silakan. Gitu. Nanti di sini banyak pertanyaan. Pak, saya ini PNS, Pak. Tidak punya pengalaman organisasi. Biasanya saya bilang, kalau PNS itu pasti anggota Korpri. Korpri itu pasti Bapak jadi anggota, ya itu organisasi juga, ya silakan ditulislah itu. Kalau Bapak mau tulis satu kali boleh, tapi nilainya juga nanti tidak besar. Tapi kalau sepanjang Bapak 20 tahun menjadi PNS mau tulis itu boleh, silakan aja diulang 20 kali. Mungkin saya akan usulkan ke PI tolong bikin tombol copy di sini supaya bisa di copy tinggal itunya. Tapi anyway, Bapak Ibu memang harus banyak mengklaim kegiatan. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat di sini, ini namanya portofolio Bapak gitu. Jadi semakin banyak portofolio yang Bapak tuliskan, maka poin Bapak, poin FAIP, skor FAIP Bapak akan bisa lebih banyak. Ya. Nah, masih mau tambah ya silakan. Ya, himpunan mahasiswa, remaja masjid, misalnya apapun gitu, terserah. Ya, ini saya sudah langsung menjelaskan FAIP sebenarnya. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan di sini tadi beda ya, beda penghargaan antara penghargaan dengan sertifikat, ya beda ya. Nah, penghargaan itu contoh yang paling gampang, misalnya kalau PNS itu Satya Lencana 10 tahun, 15 tahun, itu penghargaan, kita simpan ya di sini ya, misalnya nama penghargaan Satya Lencana 10 tahun. Siapa yang memberikan? Presiden RI. Ya, kemudian mana di pasar Sulawesi Selatan Indonesia, tanggal diterima saya tidak ingat, ya ditulis saja sembarang, hanya 2000 lah gitu. Penghargaan yang diterima itu tingkat apa gitu ya, terserah Bapak Ibu. Mungkin Satya Lencana 10 tahun, mungkin pemuda tingkat muda atau gimana, terserah Bapak Ibu yang bisa pilih gitu. Penghargaan diberikan oleh lembaga nasional. Kemudian deskripsinya Bapak Ibu mau tulis, mau tidak tulis dulu silakan ya, tidak wajib gitu. Kemudian simpan. Maka saya sudah punya satu record di sini. Kalau mau diedit ya silakan diedit di sini. Mau tambah gitu. Penghargaan apa lagi misalnya? Di penuntun saya sudah pernah mengirim 3 file penuntun pengisian FAIP,
kemudian ada yang Excel, ya file Excel. Di situ Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya organisasi apa yang bisa diklaim, penghargaan apa yang bisa diklaim, kemudian tugas-tugas insinyuran apa yang bisa diklaim, ya. Kalau Bapak untuk di bagian penghargaan, contoh penghargaan yang bisa diklaim, misalnya Bapak Ibu menerima beasiswa, ya. Menerima beasiswa, silakan ditulis di situ penghargaan, misalnya beasiswa tiga misalnya, ya, nama pemberi penghargaan misalnya ya, Indonesia kapan Bapak diberikan, gitu kan, misalnya 2005 misalnya, penghargaan itu tingkat ya seperti ini misalnya, atau tingkat utama S3, kemudian penghargaan itu tingkat nasional, kemudian deskripsinya leave it blank, kemudian simpan. Ya, silakan dilihat di penuntunnya penghargaan apa yang masuk, termasuk beasiswa Satya Lencana, best employee, ya, pekerja terbaik bulan ini. Jadi kalau tiap bulan Anda menjadi pekerja terbaik dalam 1 tahun, Anda bisa mengklaimnya 12 kali misalnya. Kemudian nah, yang tidak bisa, sering sekali ada peserta yang mengklaim kepesertaannya di dalam sebuah seminar masuk di dalam penghargaan sini. Karena di sertifikat seminar ditulis di situ diberikan penghargaan atas keikutsertaannya dalam seminar. Nah, itu tidak dihitung. Ya, dihitung seperti itu, ya. Jadi itu bukan penghargaan itu. Tapi kalau Bapak Ibu ikut seminar misalnya membawakan materi kemudian menjadi best presenter, ya, presenter terbaik, boleh dimasukkan, ya. Jadi itu gitu ya, tipikal penghargaan, ya. Jadi silakan dimasukkan. Yang lalu-lalu juga kadang ada yang memasukkan juara 1 lomba baca puisi, tapi tingkat SMP. Lah, tingkat SMP kan tadi tidak dihitung sebelum mahasiswa gitu, ya. Jadi ya sebaiknya di level setelah mahasiswa, yang minimal pada saat menjadi mahasiswa. Ya, jadi tadi sudah data pribadi, organisasi, penghargaan, kursus. Kursus. Kursus itu maksudnya pendidikan non formal yang Bapak Ibu pernah ikuti. Mau kursus, mau workshop, mau BIMTEK, mau TOT, apapun yang Bapak Ibu menjadi pesertanya, ya, yang Bapak Ibu menjadi pesertanya, yang berkaitan dengan keteknikan atau manajemen yang mendukung kegiatan Bapak Ibu, atau bahasa. Jadi 3. Jadi workshop, TOT, apapun, keteknikan, manajemen, bahasa. Ya, kursus memasak, kursus kecantikan tidak bisa dimasukkan karena tidak ada hubungannya. Ya, tapi kursus manajemen, kursus kepribadian mungkin cocok. Kalau kadang ISK misalnya, ISK kadang ada yang memasukkan, ya silakan aja dimasukkan. Karena itu misalnya mendukung karir, mendukung pekerjaan, boleh gitu. Kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang, silakan. Kursus bahasa isyarat, gitu, silakan gitu. Karena mungkin untuk menjembatani misalnya untuk yang teman-teman yang bekerja disabilitas misalnya, ya. Jadi kata kuncinya adalah semua pendidikan non formal di mana Bapak Ibu sebagai peserta di situ adalah kursus. Silakan dimasukkan. Ya, kita contoh misalnya pendidikan ini ada 2, ya, ada teknik dan profesi, dan ada manajemen, ya. Kalau teknik ya teknik misalnya kursus kemudian nama penyelenggara di sini di Makassar.
kemudian kapan? Waduh, sudah tidak ada ini ijazahnya, ya diingat-ingat saja lah. Tahun 2007 misalnya, ya 3 bulan, berarti Juli, Agustus, September 2007 juga. Ya, tingkatnya tingkat apa? Tingkat pemula atau ya karakter tulis dasar, jangan dipilih advance. Kemudian berapa jam? Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di sini jamnya. Misalnya di sini. Nah, ya katakanlah saya pilih 36 sampai 100 jam. Nah, ada sertifikatnya? Tidak ada. Ini sudah 20 tahun yang lalu gitu, 15 tahun yang lalu. Ya, silakan diklaim kegiatannya, tidak usah diisi dokumen pendukungnya, toh dia tidak wajib. Tapi ya, apa fungsinya sebenarnya dokumen pendukung? Fungsinya adalah di sini. Bapak Ibu mengklaim lama pendidikan 36 sampai 100 jam. Tapi tidak ada buktinya. Ya, kalau tidak ada buktinya, sah-sah saja nanti pemeriksa memberikan nilai yang mungkin di bawah gitu, di bawah dari nilai sebenarnya dari 36 sampai 100 jam. Tapi kalau Bapak mengklaim mengikuti pendidikan 36 sampai 100 jam, kemudian ada buktinya bahwa memang ternyata Bapak mengikuti seperti itu, maka tidak ada jalan lain, pemeriksa atau majelis penilai akan memberikan nilai yang sesuai dengan klaim Bapak. Jadi dispute-nya ada di situ gitu. Kalau tidak punya bukti, silakan diklaim. Jangan tidak diklaim karena Bapak pasti rugi. Yang penting Bapak kerjakan gitu. Ya, tapi jangan yang Bapak tidak kerjakan diklaim juga, walaupun bisa diklaim karena kan tidak harus ada buktinya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi silakan disimpan, jangan lupa disimpan. Maka saya sudah punya portofolio di kursus atau pendidikan non formal seperti ini. Silakan ditambahkan. Saya yakin banyak di sini. Jangan sampai tidak ditambahkan hanya karena tidak punya buktinya, ya. Bapak Ibu akan rugi. Kursus kemudian publikasi di sini ada, ya kalau dari dosen biasanya tidak bermasalah di sini di publikasi. Ya silakan di sini tipenya apa gitu, karya tulis, makalah gitu. Kemudian seminar misalnya. Bapak Ibu tolong diisikan di sini, ya kalau karya tulis itu adalah karya tulis yang dipublikasikan. Mau dia karya tulis ilmiah maupun karya tulis teknis. Teman-teman dari perguruan tinggi pasti punya karya tulis ilmiah. Tapi teman-teman Bapak Ibu dari kalangan birokrat misalnya atau kalangan praktisi ya mungkin tidak punya karya tulis dalam bidang ilmiah, tapi mungkin punya karya tulis dalam bidang teknis ya yang dipublikasikan. Sekali lagi yang dipublikasikan, misalnya di internal perusahaan Bapak boleh saja gitu ya, jadi buletin internal boleh gitu, tapi tentang teknis ya, jangan buletin internal tapi tentang misalnya ya, pernah ada yang mengklaim publikasi internal perusahaan, tapi pentingnya puasa bulan Ramadan misalnya. Ya. Tapi kalau pentingnya puasa dihubungkan dengan aktivitas apa, ya mungkin bisa saja, monggo silakan gitu. Tapi mohon dijaga tingkat keteknisannya gitu. Jadi bisa di koran juga bisa, di website juga bisa, tapi jangan dalam bentuk opini, tapi dia sebenarnya yang diminta adalah technical report yang dipublish gitu ya. Jadi technical report yang dipublish, bukan opini gitu, tapi technical report gitu. Itu kalau karya tulis ya, karya tulis di bidang keinsinyuran yang dipublikasikan. Kemudian ada makalah atau tulisan yang disajikan dalam seminar. Nah, ini khusus yang disajikan di seminar. Ya, jadi kalau teman-teman dari pendidikan, ya dosen pasti tahu bedanya apa bedanya journal papers dengan proceeding papers. Kalau proceeding papers itu disajikan di seminar, tapi tidak dipublish di jurnal internasional.
Ya, jadi dia harus dipublikasikan di seminar, bukan dipublikasikan di koran. Tidak bisa, harus di dalam seminar. Karena pasti ditanya, di seminar mana dibawakan di sini. Misalnya, kalau saya pilih makalah tulisan disajikan di seminar, maka ditanya, di seminar mana dia disajikan. Ya, di sini. Ya. Kalau saya kepilih tadi karya tulis bidang keinsinyuran, dia tidak ditanya seminar mana dilaksanakan. Kemudian ini yang penting. Ini yang penting. Seminar Strep Lokakarya Keinsinyuran yang diikuti. Biasanya ada banyak yang mengeluh, terutama yang bukan dosen. Kalau dosen pasti banyak ini seminarnya. Kurang kegiatan seminar yang dia ikuti gitu. Tapi sekarang gampang, Pak. Banyak webinar itu masukkan saja semua. Yang teknis-teknis ya, tapi jangan webinar tentang membuat hidroponik untuk mengisi waktu luang gitu. Tapi yang teknis, ya, yang teknis. Webinar di PII banyak dan berkala itu bisa sekali dimasukkan dalam seminar, dalam portofolio seminar kita gitu. Yang saya ingin tekankan bagi teman-teman Bapak Ibu yang dari non dosen, non kependidikan, seminar awal project atau seminar proposal project itu bisa dimasukkan di sini. Seminar pertengahan project bisa dimasukkan di sini. Seminar akhir project ya. Jadi mulai dari kick off seminar ya atau kick off meeting itu bisa dilakukan, bisa diklaim di sini ya. Jadi bukan hanya seminar ilmiah saja sebenarnya, tapi seminar keteknikan yang Bapak Ibu ikuti gitu ya. Jadi makanya tertulis di sini seminar Strep Lokakarya Keinsinyuran, bukan seminar Strep Lokakarya ilmiah, tapi keinsinyuran ya. Jadi ilmiah termasuk keinsinyuran ya, tapi banyak bidang keinsinyuran yang lain tidak perlu ilmiah gitu. Ya itu tadi seminar pembahasan DED ya, detail engineering drawing misalnya. Nah, itu masuk juga. Apa buktinya ya? Kalau ada bukti foto, silakan foto. Gitu. Kalau ada undangan, silakan bukti undangan. Tidak ada buktinya pun, asal Bapak Ibu lakukan, masukkan saja. Kenapa? Nanti pada saat Bapak Ibu uji kompetensi, wawancara uji kompetensi, kalau ada nanti penguji yang coba-coba tes, ya buka nanti Bapak Ibu punya vibe, dilihat, oh Bapak Ibu pernah ikut seminar DED ini ya gitu. Dulu di mana dan apa yang dibahas? Biasanya seperti itu. Ya kalau Bapak Ibu lakukan atau terlibat, saya yakin pasti Bapak Ibu tidak kesulitan untuk menjawab dengan baik. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukannya, ya pasti kelihatan lah gitu. Ya bahwa Bapak Ibu tidak melakukan. Jadi sepanjang Bapak Ibu lakukan, tulis. Gitu. Seminar, pekerjaan, tulis. Gitu. Jadi karya tulis bidang keinsinyur yang dipublikasikan ya, kemudian ada makalah disajikan dalam seminar, kemudian seminar dan lokakarya keinsinyuran. Jadi itu tadi ya, jadi seminar keteknikan ya, seminar apa ya, kalau AMDAL itu ada 3-4 kali mungkin seminar apa gitu ya, banyak dan itu bisa ditulis. Misalnya ya. Kemudian kemudian terakhir di sini adalah karya temuan dan inovasi. Nah, ini juga karya temuan dan inovasi. Di sini sebenarnya tidak perlu karya temuan yang sangat spektakuler. Yang kecil-kecil saja sebenarnya bisa diklaim dan tidak perlu ada penetapan patennya atau apa baru ditulis, tidak perlu gitu. Jadi yang sederhana, contoh yang paling sederhana yang paling sering saya berikan gambarannya. Misalnya di dalam sebuah proyek dulunya hanya ada satu pintu masuk gitu ya. Di situ semua orang masuk, barang masuk, alat berat masuk di situ. Kemudian sering sekali terjadi bottleneck atau near miss accident misalnya. Kemudian Bapak Ibu dalam meeting mengusulkan, Pak saya usul gitu kan, di depan sana pintu masuk, di luar pintu keluar gitu.
Sehingga yang dari sini keluar dari sini gitu. Atau untuk material masuk di sini, untuk alat berat akan masuk dari sini. Nah, itu dilakukan, ya, dilakukan kemudian ternyata membuat produktivitas kerja orang menjadi meningkat, Bapak Ibu bisa klaim, bisa tulis. Mau ada bukti, mau tidak ada bukti, ya silahkan ditulis saja. Ya, itu jadi lingkupnya mau lokal, mau spesifik di proyek Bapak Ibu, silahkan ditulis. Apalagi kalau dia punya penetapan paten, gitu. Ya, silahkan di situ. Di sini juga paling gampang bagi teman-teman yang dari arsitek. Ya, Bapak Ibu menggambar rumahnya untuk Bapak di jalan apa gitu. Itu karya Bapak Ibu gitu. Inovasi temuan Bapak Ibu. Bapak Ibu menggambar gor olahraga. Ya, desain dulu waktu S1, desain Bapak Ibu gor olahraga Kabupaten Bone misalnya. Yaitu temuan inovasi Bapak Ibu gitu. Silahkan ditulis. Ya. Kemudian ya macam-macam. Jadi tidak perlu harus ada penetapan patennya, kemudian dia harus ditulis, baru bisa dituliskan, tidak. Jadi tuliskan saja, biarkan majelis penilai yang menilainya gitu. Kalau Bapak Ibu tidak menuliskan, tidak ada yang bisa dinilai. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tulis, kemudian dinilai rendah, ya enggak apa-apa, rendah pun ada nilainya gitu. Dia akan menambah pundi-pundi poin Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kemudian terakhir di profil ini bahasa. Bahasa itu Bapak Ibu bisa tambahkan, ya. Jadi ditulis bahasa apa gitu, bahasa Indonesia juga bisa, ya, bahasa nasional misalnya bahasa Indonesia. Kemudian kalau dulu ya di Vibe yang manual bahasa Indonesia itu tidak masuk gitu. Sekarang kalau di Vibe Symphony bisa dimasukkan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris, bahasa apa gitu. Kemudian bahasa daerah, jangan lupa. Bapak Ibu yang di project, yang sering pindah-pindah project, mungkin menguasai beberapa bahasa gitu ya. Pindah di Makassar, kuasai bahasa Makassar gitu. Pindah ke Tator, bangun lapangan terbang di Tanah Toraja, tahu bahasa Toraja gitu. Kenapa? Karena interaksi dengan masyarakat dia tahu gitu. Kemudian pindah ke Jawa, tahu bahasa Jawa. Pindah ke Papua, dia tahu bahasa Papua sedikit. Itu ditulis semua. Ditulis semua. Karena nanti di sini ada kemampuannya gitu. Pasif, aktif misalnya. Kemudian apakah yang bisa ditulis gitu kan. Kalau cuma makalah, laporan, atau tidak ada yang bisa ditulis. Tapi diklaim saja. Diklaim saja. Tidak diminta kalau Anda klaim pintar bahasa Inggris, tidak akan diminta mana TOEFL-nya gitu. Tapi kalau mau di-upload, silahkan. Ya, akan sangat membantu dalam memberikan nilai. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang belum di-approve keanggotaannya, mohon jangan tinggal tidak melakukan apa-apa. Silakan isi di profil data sini. Karena nanti akan bisa ditarik ke Vibe Bapak Ibu ya. Jadi kalau belum aktif seperti ini ya tidak usah bersedih gitu. Kembali ke profil saja kemudian isikan gitu. Nah, kita bisa kembali lagi ke sini kapan saja dan melihat kalau dia sudah di-save pasti ada. Ya. Penghargaan tadi kita save, tapi di kursus ada juga satu kita isikan, tapi di publikasi tidak ada ya, karena saya belum isi tadi. Ya. Seperti itu saya akan sampai di sini, saya akan log out dulu, kemudian saya akan masuk ke akun saya yang terbuka fungsi Vibe-nya, sehingga saya bisa memperlihatkan. Ya, jadi saya log out dulu, kemudian oke.